Ini untuk menyetrika celana yang berbahan kain ya. Untuk jaket atau sweater juga bisa sama. Kenapa kalau menyetrika satu sisi ya, karena sudah tembus ya, berikut nanti atau di cuplikan sebelumnya juga sama saja anunya. Sudah tembus. Intinya tergantung bahan kainnya saja, karena memang ada kalanya ada yang bisa pakai setrika uap, ada juga yang tidak bisa, tergantung bahan saja. Untuk melipatnya di sini saya cukup memakai 2 jari dari batas lengan. Kalau menggosok sarung terkhusus ini karena setrikanya setrika Presto bukan boiler ya. Kalau boiler kita bisa langsung lipat terus di setrika, itu nggak masalah, sudah tembus, karena dengan boiler itu sendiri kan tekanannya lebih lebih tinggi dibanding setrika uap Presto ya. Jadi kalau untuk Presto bisa 2 versi begini. Untuk pertama kita gosok bagian satu sisinya saja dulu, baru dilipat ya, karena tergantung juga jenis bahan kainnya, kembali lagi itu sendiri ya. Karena ini memakai tekanan cuma di angka 1 bar kawan. Kalau boiler sendiri untuk setrika uap boiler kan tekanannya bisa 2-5 bar ya. Jadi semakin kencang tekanannya semakin meresapnya itu lebih besar lagi tembusnya itu ya. Kalau untuk setrika Presto kurang lebih seperti ini cara saya. Dan ini pun juga hasilnya sudah lumayan ya. Tapi kalau untuk boiler dia bisa langsung dari satu sisi ini langsung dilipat ya. Dan untuk tekanannya di sini saya memberikan untuk tekanannya sendiri 1 bar ya. Bisa kita lihat sama-sama di sini tekanannya cuma 1 bar kawan. Kalaupun dinaikkan juga bisa, tapi untuk lebih amannya itu bisa disetting di tekanan maksimalnya itu di batas 2 bar saja. Jangan lebih, mengingat karena bahan setrika Presto itu kan dari aluminium kawan-kawan ya. Dan di sini saya malas main filling, jadi saya pakai cetakan saja. Karena pakai filling itu karena kalau pas moodnya jelek, hasilnya kadang-kadang juga tidak pas ya. Jadi tidak pas dengan pakaian satu dan pakaian yang lainnya, biasanya seperti itu. Kalau kita pakai ini, jadi kita tidak khawatir pakaiannya itu akan ada yang besar, ada yang kecil lipatannya ya. Jadi bisa dipastikan akan sama semuanya nantinya. Nah, kalau untuk kaos yang berkerah biasanya saya menggosoknya dari bagian depannya dulu. Yang pertama ya jelas sama saja lengannya duluan, atau dilipat baru ditimpa juga tidak masalah. Itu versi saja, sesuaikan gaya. Beda orang beda gaya ya. Intinya kalau depan digosok tinggal dibalik saja baru dilipat. Tapi misal kalau ada belum bagian yang belum rapi ya tinggal ditimpa lagi, gitu aja kalau saya. Kalau udah mau pakai cetakan bisa pakai 2 jari atau 3 jari ya, tergantung kondisi besar ukuran dari kerahnya ya, tergantung lebarnya ya, disesuaikan saja. Ini kalau untuk kaosnya tanpa mal kurang lebih ya caranya sama, cuma bedanya langsung digosok dari bagian belakang. Kalau yang tadi yang pakai kaos yang pakai ada kerahnya kan saya dari depan, karena biasanya kalau kita gosoknya dari belakang bagian depannya itu belum
licin. Kalau untuk kaos bisa langsung dari belakangnya saja. Dari batas keras ini pakai 2 jari kalau saya. Kalau tanpa mal ya. Sama saja hasilnya. Ini untuk pakaian jenis kemeja ya. Jadi mau digosok depan duluan atau belakangan duluan itu intinya, kalau kita sudah mengenali bahan-bahan atau kainnya itu ya nanti kita bisa menyesuaikan ya. Jadi bukan kita fokus di depan saja, belakang saja, itu enggak ya. Intinya tergantung bahan saja ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, pasti juga nantinya akan paham dengan sendirinya ya. Jadi kalau kita cuma berkomentar, berkuar-kuar saja tanpa praktek di lapangan, itu bisa jadi bisa dikatakan beda ya. Terus kalau di sini saya yang tanpa mal ya, kalau untuk kemeja sendiri saya memakai ukuran 3 jari dari batas kerah ya. Karena kerah pada kemeja itu biasanya lebih kecil dibanding kaos ya. Jadi saya pakai 3 jari dari batas ini. Seperti ini. Untuk hasilnya nanti menyusul ya. Kira-kira supaya sama, tidak seperti yang dengan mal. Versi kemeja 2 ini beda kain lagi. Kalau ini bisa satu sisi saya bisa ini karena tipis kainnya. Intinya sebelum ditindis pakai setrika wajib diratakan dulu supaya tidak terlipat bagian belakangnya biasanya ya. Jadi kalau sudah rata di depan, biasanya di belakangnya juga rata. Tapi untuk tembus tidaknya itu tergantung ketebalan kainnya itu sendiri ya. Nah ini bagian kancingnya bisa dipastikan belum. Jadi saya tindis bagian kancingnya saja. Terus kita pakai 3 jari ya dari batas kerah. Ini malahnya saya kalau main feeling ya begini. Kalau kita pakai cetakan itu tinggal set 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 saja. Hasilnya juga sama seperti yang tadi. Ini giliran daster ya. Intinya mau model apapun, yang penting kalau disesuaikan saja dengan zona nyamannya ya. Kalau untuk menggosok, saya di sini langsung biasanya saya kasih langsung ke depan, tapi ada juga yang memanjang seperti ini ya. Tapi menurut saya ini ribet, tapi saya lebih suka dominan yang begini posisinya ya. Jadi ikut melebar seperti meja ya, bukan memanjang ya. Dari depan kita gosoknya. Untuk melipatnya kita juga bisa pakai 2 jari atau 3 jari, disesuaikan dengan kerahnya itu sendiri pokoknya. Sesuaikan kondisi saja. Di sini sekaligus menjawab pertanyaan para netizen yang ahli menyinyirisasi. Ya nggak saja buat ide-ide konten ya, bukan baper atau apa ya. Kiranya ya kalau bermanfaat ya mungkin bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan tips atau tutorialnya. Mungkin juga bisa membantu mereka yang suka ahli berkomentar atau berkuar-kuar ya. Di sini kita bisa pakai mal ataupun 2 jari terserah. Tapi berhubung saya males feeling, kita pakai ini saja. Kalau dibilang ribet atau tidak, tak karepmu ya.
Itu saja kuncinya kalau versi saya. Nggak pusing saya dengan komentar-komentar di orang menanggapi ya. Yang penting ini saya hanya berbagi tips bagi mereka yang benar-benar membutuhkan tips tersebut. Tapi bagi mereka yang nggak butuh ya diabaikan saja ya, scroll saja. Ini cara saya ya. Sebenarnya kalau untuk daster sama gamis itu hampir sama. Kita langsung lipat jadi dua seperti ini, dilipat satu kali lagi, langsung kita tarik malnya, jadinya seperti ini ya. Gamis part 2 ya. Ya mau dibilang gamis kah daster, podo aja lah ya. Di sini saya akan mencontohkan untuk versi menggosok yang versi memanjang ya. Untuk versi panjangnya kurang lebih seperti ini. Tinggal disesuaikan saja dengan bahannya, modelnya bagaimana. Ide konten ini bermuncul dari pertanyaan netizen. Wah, netizen. Daripada lewat keluar-keluar coba bikin tutorial gitu loh, konten. Kepengen lihat saya gayanya sampean tuh kalau gosok seperti apa. Itu apalagi yang 1 jam 50 kilo itu bagaimana itu gosoknya? Itu yang digosok apa? Handuk semua kah? Bacot saja pinter. Coba bikin konten gitu loh sekali-sekali biar saya ikut komentar ya, khususnya yang 1 jam 50 kilo lah, 2 jam 100 kilo lah. Itu apa? Handuk semua yang digosok. Atau yang gosok 10 orang. Kurang lebih untuk gamis kurang lebih seperti ini ya bos. Bodoh aja caranya, dilipat jadi 2, 1 lagi lipatnya, udah beres ya, kurang lebih seperti ini. Mana ya, basah bos. Sekarang gosok, ini yang tanya, mas setrikanya tuh apa panas sekali kah? Yang namanya barang air direbus ya panas lah. Yang jelas ya, sambil menggosok kita bisa sambil sauna ya. Lemaknya luntur di sini, basah ini bos. Bisa kita ganti pakaiannya.